Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Bagaimana kabar murid-murid kelas 2 hari ini? Semoga murid-murid kelas 2 senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita awali dahulu belajarnya dengan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi anak-anak belajar dan anak-anak mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang kata dan kalimat. Jadi ada perbedaan antara kata dengan kalimat. Kalau kata adalah gabungan huruf yang memiliki makna atau arti. Contohnya bunga. Jadi anak-anak tahu, oh bunga, ngerti kan? Televisi, anak-anak tahu. Televisi itu digunakan untuk menonton sebuah tayangan. Atau meja, anak-anak tahu, oh meja itu untuk meletakkan, misalkan meletakkan piring, meletakkan gelas, meletakkan buku, atau untuk kalian gunakan untuk belajar. Tapi ada juga yang bukan kata. Contohnya kips. Tahu anak-anak kips? Tidak tahu kan? Nah, berarti ini bukan kata karena tidak memiliki makna. Lalu apalagi? Pensil. Apa itu pensil? Tidak tahu kan? Atau metolong. Tidak tahu metolong. Taunya menolong. Kalau menolong membantu orang. Tapi kalau metolong, nah kita tidak tahu. Maka metolong bukanlah kata. Tapi menolong yaitu kata. Lalu ada lagi yang disebut dengan kalimat. Kalimat adalah gabungan kata yang memiliki makna yang bisa dipahami. Nah, itu kalimat. Contohnya, warga kerja bakti membuat tanaman. Nah, berarti di sini anak-anak tahu, oh banyak warga yang sedang bekerja bakti untuk membuat tanaman di taman, contohnya begitu. Atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tuh, berarti aku itu muslim. Kalau saya muslim, berarti ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, begitu contohnya. Baik, berikutnya akan berikan video berikutnya. Nah, di video kali ini, Bunikan akan menjelaskan kata dan kalimat. Nah, kata adalah gabungan huruf yang memiliki makna atau arti. Contohnya di sini Bunikan sudah memiliki kata bunga. Nah, anak-anak kan tahu, oh bunga. Bunga itu yang ada di tanaman. Mengerti anak-anak maksudnya. Nah, ini disebut dengan kata. Ada juga KIPS. Anak-anak tidak tahu apa Bu itu kipes. Nah, tidak tahu. Lalu berikutnya ada jaket. Nah, jaket ini anak-anak tahu. Oh, itu pakaian gunanya untuk menghangatkan badan. Lalu di sini bukan kata, ada PNSIL, pensil. Nah, anak-anak tidak tahu apa itu pensil. Ada juga kata menolong. Nah, kalau menolong ini kata. Tapi kalau BCAK, cak, ini bukan kata. Lalu ada juga diminum. Kalau diminum ini kata. Ngerti anak-anak? Oh, diminum berarti air itu diminum kucing, air diminum kakak. Nah, itu diminum. Ada juga metolong. Metolong ini bukan kata. Kalau menolong ini kata. Metolong bukan kata. Maka anak-anak kalau menulis yang cermat ya,
jangan dikurangi hurufnya. Ini tadinya mau menulis kipas, A-nya hilang karena mengejanya kipas, K-I P-A-S. Nah, A-nya kelewatan tidak ditulis, jadi tertulisnya K-I-P-S. Ya, Buniken akan salahkan. Lalu ada juga pensil. Pensil itu P. Nah, P ditulis P. N. Sil, S-I-L. Nah, tapi E-nya lupa tidak ditulis. Jadi tidak ada maknanya. Ini bukan kata. Ya, Buniken akan salahkan menulisnya. Ada juga becak. Becak itu kan huruf B, tulis B. Cak, C-A-K. Nah, E-nya lupa tidak ditulis. Nah, kalau E-nya tidak ditulis, jadi tulisannya B-C-A-K. Ya, ini bukan kata. Maka kalau kurang satu huruf, ya salah, karena tidak memiliki makna. Berikutnya tentang kok kosong. Berikutnya tentang kalimat. Bentar. Nah, ini tentang kalimat. Kalimat adalah gabungan kata yang memiliki makna yang bisa dipahami. Contoh yang pertama, warga kerja bakti membuat taman. Nah, anak-anak kalau menulis, ingat ya, awal kalimat selalu huruf besar. Jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda titik. Nah, itu tanda titiknya. Berikutnya nomor 2, rajin, pangkal, pandai. Rajin, pangkal, pandai maksudnya adalah kalau anak-anak rajin belajar pasti akan pandai. Anak-anak rajin melakukan perbuatan yang baik, ya anak-anak akan pandai, akan bijak, akan bisa melakukan perbuatan atau aktivitas tersebut. Nomor 3, senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Nah, ini bisa kita pahami. Oh, berarti kalau kita senyum di hadapan saudara-saudara kita, maka itu akan dihitung sodako oleh Allah. Berarti kan ada maknanya dan anak-anak bisa mengerti maksudnya. Jangan lupa selalu ya, awal kalimat huruf besar diberi tanda titik di akhir kalimat. Selalu demikian. Nomor 4, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, berarti anak-anak bisa mengerti, oh, kalau saya menuntut ilmu itu termasuk kewajiban yang Allah perintahkan untuk saya karena saya seorang muslim. Yang terakhir contohnya, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Nah, ini berarti ada maksudnya. Kalau Allah ingin meridhoi kita, berarti kita pun harus meminta ridho dari orang tua dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada orang tua. Nah, itu ya anak-anak. Telah Buniken jelaskan perbedaan antara kata dengan bukan kata dan kalimat. Nah, baik anak-anak, demikian video penjelasan tentang kata, bukan kata, beserta dengan apa itu maksud dari kalimat ya. Untuk latihannya nanti akan Buniken sampaikan di grup ya, di WhatsApp grup. Nah,
Semoga video ini bisa membantu anak-anak memahami apa itu kata, apa itu yang dimaksud kalimat, dan ada yang disebut dengan bukan kata. Jadi bukan kata itu adalah kata, ya, tulisan sebuah kata tapi tidak ada maknanya. Nah, itu disebut dengan bukan kata. Baik, untuk materi kita hari ini cukup. Nah, kita akhiri dengan berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.